Berita tentang aksi demonstrasi yang melibatkan kepala desa atau kades kini menjadi salah satu sorotan utama di tengah dinamika pemerintahan desa di Indonesia menjelang akhir 2025. Aksi demo yang digelar oleh ratusan hingga ribuan kepala desa yang sebagian besar tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau DPP Abdesi di kawasan Monumen Nasional dan depan Istana Negara Jakarta hingga kawasan Gambir pada awal Desember menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2025. Peraturan ini dianggap berpotensi memperlambat dan menyulitkan pencairan dana desa sehingga memicu keresahan di kalangan para pemimpin desa yang merasa kewenangan dan kelancaran pembangunan di desa mereka terancam. Dalam gelombang aksi yang berlangsung selama beberapa hari itu, tensi terus meningkat dan sejumlah daerah melaporkan kericuhan ketika warga dan aparat saling bersitegang dalam berbagai unjuk rasa tagih janji pembangunan dan agenda publik lainnya. Di tengah suasana yang memanas akibat seruan-seruan agar kebijakan pusat direvisi, muncul figur kepala desa yang memilih untuk tidak langsung dalam kerumunan aksi massa. Kepala Desa Ho Alkaf menjadi sorotan karena keputusan yang diambilnya lebih mengedepankan tanggung jawab langsung kepada masyarakat di desanya daripada bergabung dengan gelombang protes nasional. Sementara rekan-rekannya berada di barisan demonstran yang memilih untuk tetap berada di desa, memberikan perhatian khusus pada warganya yang sedang sakit, dan memastikan kelanjutan program kerja desa berjalan sesuai rencana. Keputusan ini mencerminkan cara berbeda dalam merespon tekanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada desa dan menjadi contoh kepemimpinan yang pragmatis ketika banyak kades tengah berjuang di jalanan. Langkah yang diambil oleh Ho Alkaf memicu reaksi beragam di kalangan netizen dan warga, dengan sebagian menyambutnya sebagai bentuk dedikasi nyata, sementara lainnya mempertanyakan apakah ini merupakan sikap diam yang tepat di tengah tuntutan perubahan yang lebih luas. Keputusan Ho Alkaf juga muncul di tengah laporan lain dari berbagai daerah tentang kericuhan yang terjadi dalam interaksi antara masyarakat dan aparat desa sendiri. Di Sukabumi contohnya, audiensi antara warga dan pemerintah desa sempat memanas ketika warga menagih janji tentang pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan, memicu dialog tegangan hingga perlu penyelesaian kekeluargaan. Ini menandakan bahwa persoalan yang melatar belakangi aksi massa bukan hanya soal kebijakan nasional, tetapi juga terkait dengan harapan masyarakat terhadap kepemimpinan lokal. Pekan lalu, Jakarta sempat diwarnai pemandangan yang tidak biasa. Ratusan kepala desa turun ke jalan. Mereka menggelar aksi dan membawa sejumlah tuntutan, termasuk desakan agar Menteri Keuangan Purbaya mundur. Alasannya, mereka menilai ada aturan baru yang ditetapkan Purbaya yang membuat dana desa tidak cair. Tapi pertanyaannya, benarkah dana desa macet semata karena aturan dari Menteri Keuangan? Atau justru ada maksud lain yang lebih penting di balik kebijakan itu? Usai aksi tersebut, yang salah satu tuntutannya adalah pencabutan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2025, muncul isu panas. Isunya menyebut, Presiden Prabowo akan mengaudit seluruh kepala desa sebagai balasan atas demo. Namun narasi itu keliru. Tidak ada instruksi audit yang ditujukan untuk menghukum aspirasi para kepala desa. Demo adalah hak konstitusional. Sementara audit merupakan mekanisme kerja negara. Audit seperti ini prosedurnya normal, legal, dan sudah lama dipraktikkan. Apalagi pada akhir 2024, Prabowo memang sudah mencanangkan penguatan pengawasan dana desa demi mendorong transparansi. Intinya, negara sedang memperketat kontrol dana desa lewat audit sebagai langkah pengawasan yang wajar. Jadi para kades ini gak perlu resah bila memang tidak ada pelanggaran. Justru kalau muncul kepanikan berlebihan soal adanya audit, patut nih dicurigai ada oknum yang ingin memanfaatkan dana desa ke arah yang tidak semestinya. HP kami pun sudah lobet, tapi belum sekarang belum ada jawaban. Aksi besar itu terjadi pada 8 Desember 2025.
Ratusan kepala desa dari berbagai asosiasi perangkat desa mendatangi Jakarta, menggelar unjuk rasa di sekitar Patung Kuda hingga ke depan gedung DPR RI. Mereka datang membawa beberapa tuntutan utama, kepastian pencairan dana desa, kejelasan aturan turunan soal masa jabatan yang sebelumnya telah disepakati, serta permintaan agar Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah kebijakan. Sasaran kritik paling keras tertuju pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pencairan dana desa dan dianggap sebagai biang keterlambatan penyaluran anggaran. Tak lama berselang setelah aksi itu, muncullah isu bahwa pemerintah akan melakukan audit menyeluruh terhadap para kepala desa. Isu ini cepat menyebar dan memicu kegelisahan. Padahal, Menteri Keuangan Purbaya sejak awal konsisten menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dana desa adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dalam praktik pemerintahan, audit dan pengawasan merupakan prosedur rutin untuk memastikan uang negara digunakan sesuai aturan. Artinya, audit bukan kebijakan baru, apalagi reaksi spontan terhadap aksi unjuk rasa. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa PMK 81 tahun 2025 membawa perubahan yang besar. Banyak kepala desa mengaku kewalahan karena proses pencairan dana kini jauh lebih ketat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jika persyaratan administrasi tidak dipenuhi tepat waktu, sesuai dengan tenggat yang ditetapkan, dana beresiko tidak bisa dicairkan. Langkah ini ditempuh pemerintah dengan tujuan membangun kedisiplinan dan keterbukaan di tingkat desa, termasuk mendorong pemenuhan kewajiban pembentukan koperasi merah putih. Alasannya jelas, di lapangan masih sering ditemukan nih dana desa yang pemanfaatannya tidak transparan. Namun di sisi lain, para kades ini juga mengeluhkan dampak langsung kebijakan ini, mulai dari kesulitan membayar gaji guru honorer hingga tersendatnya pendanaan proyek desa yang sudah berjalan. Dalam rentang waktu yang nyaris bersamaan, perhatian publik kembali tersedot oleh sebuah video yang ramai beredar di media sosial. Rekaman itu menampilkan kepala desa Somokaton, Kabupaten Magelang bernama Ica yang terlihat berjoget bersama sejumlah rekannya. Video tersebut langsung memantik reaksi luas dengan ribuan komentar membanjiri lini masa. Dalam cuplikan itu, Ica tampak mengenakan seragam dinas coklat sambil menari-nari. Nah, ini adalah sesuatu yang oleh banyak warganet dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala desa. Menjawab kegaduhan yang muncul, Ica kemudian memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa video tersebut bukan diambil dari konteks aksi terbaru DPP Abdesi di Jakarta Pusat pada Desember ini. Menurutnya, rekaman itu merupakan dokumentasi lama dari kegiatan solidaritas yang berlangsung di tahun 2023. Dana desa merupakan alokasi khusus dari APBN yang disalurkan melalui APBD dengan tujuan membiayai roda pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, kebijakan ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap desa. Desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan dalam menentukan arah kemajuan sendiri. Semangat utamanya adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan gagasan membangun Indonesia dari pinggiran secara nyata. Setidaknya, ada dua sasaran strategis dari keberadaan dana desa. Pertama, pembangunan infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari akses jalan, sistem irigasi, hingga fasilitas sanitasi yang layak. Yang kedua, ekonomi lokal melalui program pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan lembaga ekonomi desa agar kesejahteraan dapat berkelanjutan. Di luar itu, dana desa juga dapat dimanfaatkan dalam kondisi tertentu, termasuk untuk penanganan keadaan darurat. Situasi terkini di Sumatera menjadi contohnya. Pasca banjir yang dampaknya masih terasa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah memberikan izin bagi desa-desa di wilayah tersebut untuk mengalihkan penggunaan dana desa demi kebutuhan penanganan darurat bencana alam. Dalam situasi darurat, penggunaan dana desa bisa diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak, mulai dari penyediaan logistik bagi warga, perbaikan fasilitas dan infrastruktur desa yang rusak, hingga pemberian bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.
Menteri Desa menegaskan, fleksibilitas anggaran memang mutlak dibutuhkan ketika nyawa dan akses publik menjadi taruhannya. Meski demikian, seluruh penggunaan dana tetap wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka tentunya melalui mekanisme perubahan APBDes yang sah. Nah, persoalan penyimpangan dana desa bukanlah fenomena baru. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus serupa terus bermunculan dan melibatkan berbagai perangkat desa di sejumlah daerah. Salah satu yang terbaru ini terjadi di desa Cihelangtongo, Kecamatan Cibadak, Sukabumi. Di desa ini, muncul dugaan penggelapan dana desa dan alokasi dana desa di tahun 2025 dengan nilai mencapai 561 juta rupiah. Kasus tersebut terungkap setelah bendahara desa yang selama ini dikenal sebagai aparatur lama dengan rekam jejak kinerja baik menghilang sejak 5 Desember 2025. Saat dilakukan penelusuran sistem keuangan oleh Kepala Desa Yudi Mulyadi, ditemukanlah kejanggalan yang serius. Dana yang semestinya dialokasikan untuk insentif RT dan RW, program ketahanan pangan, serta pembangunan desa justru mengalir ke rekening pribadi bendahara. Untuk melancarkan aksinya, pelaku diduga memalsukan stempel desa, BPD, dan sejumlah lembaga lainnya. Setelah sempat tidak diketahui keberadaannya, bendahara tersebut akhirnya menyerahkan diri ke kejaksaan di tanggal 16 Desember 2025. Dalam pengakuan awal, ia beralasan bahwa dana tersebut digunakan untuk melunasi cicilan pribadi. Hingga kini, Inspektorat Kabupaten Sukabumi masih melakukan audit mendalam sebagai bagian dari proses hukum lanjutan. Kasus lain juga mencuat dari Nusa Tenggara Timur. Franciscus Hariaman, Kepala Desa Rego di Kabupaten Manggarai Barat, secara terbuka mengakui telah menyelewengkan aset dan dana desa. Pengakuan itu muncul setelah laporan warga masuk ke inspektorat pada tanggal 13 Desember menambah panjang daftar persoalan pengelolaan dana desa di tingkat akar rumput. Dalam keterangannya, Franciscus tidak berkelit. Ia membenarkan bahwa mobil operasional BUMDes pernah ia gadaikan ke PT BFI Finance Ruteng dengan nilai sekitar 80 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Masalahnya, cicilannya kemudian menunggak selama 4 bulan. Akibat tunggakan itu, kendaraan tersebut akhirnya disita. Bukan hanya soal aset, Franciscus juga mengakui adanya penyalahgunaan dana desa yang semestinya dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Pengakuan ini memperjelas bahwa kasus penyelewengan di tingkat desa bisa berbentuk ganda. Aset lembaga dipakai sebagai jaminan pribadi, sementara dana publik yang sudah dipatok untuk program pembangunan ikut terseret. Namun cerita dana desa tidak selalu identik dengan penyimpangan. Di banyak tempat, ada kepala desa yang justru memperlihatkan standar kepemimpinan yang rapi, berani, dan berpihak pada warga. Nah, salah satu contoh yang kerap disebut adalah Hoho Alkaf, nama populer dari Welas Yuni Nugroho, Kepala Desa Purwasaba, dari Banjarnegara. Ia memang sempat viral karena tatonya, tapi rekam jejak kerjanya lebih menonjol. Bahkan sebelum menjabat, ia sudah menunjukkan kepedulian dengan mendanai pengaspalan jalan desa sepanjang 800 meter dari uang pribadi. Saat memimpin desa, kontribusinya tidak berhenti. Mobil pribadinya dihibahkan dan difungsikan sebagai ambulans desa agar layanan darurat warga lebih cepat. Di sisi ekonomi, ia mendorong BUMDes Jaya Mandiri untuk fokus pada peternakan ayam petelur berskala ribuan ekor. Dampaknya terasa, lapangan kerja terbuka, roda usaha bergerak, dan omset yang dihasilkan disebut mencapai miliaran rupiah. Contoh lain datang dari Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Pali. Desa ini meraih juara 1 Beres Award 2025 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Di bawah Kades Ari Mediansyah, Desa Babat dinilai unggul menata kawasan permukiman berdasarkan 7 indikator kekumuhan, termasuk kebersihan lingkungan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hari menyatakan capaian itu lahir dari gotong royong warga dan dukungan Pemkab Pali. Sekaligus menjadi dorongan untuk terus bersinergi mewujudkan kawasan yang bersih dan sejahtera. Ada juga satu sosok kades lainnya yang jadi sorotan. Saat kepala desa di wilayah lain sibuk menjaga wibawa dengan peci dan setelan rapi, Cikaramas malah punya kades mohak.
Sosok yang rambutnya tegak menantang gravitasi dan norma. Di balik gaya punknya, setiap acara desa berubah panggung kritik. Mohak tanpa ragu membongkar mutu jalan rusak, membidik janji kosong politisi, bahkan melontarkan sindiran pedas ke pejabat di Jakarta. Sementara rekan-rekannya asyik di balik meja protokoler, dia memilih berbicara terbuka, layaknya orator di jalanan. Hanya bedanya, kursi yang didudukinya resmi di balai desa. Hasilnya, warga yang dulu tenggelam dalam rutinitas kerja bakti jadi terbelalak kaget. Ada yang bersorak, akhirnya ada yang berani. Ada pula yang mendengus. Ini cuma cari sensasi. Perubahan nyata mana? Faktanya, kini Cikaramas jadi sorotan. Bukan hanya karena rambut mohak itu, tapi juga karena wajah politik desa berubah semakin gaduh. Lalu, menurut Anda, apalagi yang tinggal di Cikaramas? Apakah Kades Mohak benar-benar membawa kemajuan untuk desa? Atau cuma bikin kegaduhan demi viral? Timang jawabannya di kolom komentar. Saat tiba di Balai Desa Cikaramas pada siang hari, Dedi Mulyadi yang kala itu menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat langsung terkesima melihat sosok Asep Sudrajat, sang Kades Mohak yang tengah menjadi perbincangan. Alih-alih terpaku pada potongan rambut mohak yang mencolok, Kang Dedi justru teringat akan Gatot Kaca. Sosok yang kuat, pemberani, dan apa adanya. Karakter yang sama sekali tidak tergantung pada citra semata. Bagi Kang Dedi, jati diri seorang pemimpin desa bukan diukur dari jas rapi atau meja kerja ber-AC, melainkan dari kehadiran nyata di antara warga setiap hari. Ia menekankan bahwa urusan kantoran megah boleh menarik perhatian, tapi yang terpenting adalah memastikan setiap keluarga memiliki rumah yang layak dan kehidupan yang lebih sejahtera, tanpa memandang status atau latar belakang. Dalam percakapan singkat di teras balai, Kang Dedi menanyakan langsung siapa warga yang menurut Asep paling memerlukan bantuan. Dengan tegas, Asep menunjuk seorang nenek renta yang terpaksa menumpang tinggal di bawah pohon kelapa di tepi sawah. Jawaban spontan yang menegaskan kepeduliannya. Tanpa menunda, Kang Dedi mengajak Asep untuk segera menyusuri jalan setapak menuju lokasi. Meski Asep hanya memiliki motor dinas desa, karena belum sempat membeli kendaraan pribadi, semangatnya untuk membantu tak pernah pudar saat menyusuri lorong tanah merah demi menolong sang nenek. Oh, dia minum tuh. Sering. Oh, sariung. Oh, jadi dari pagi emak teh baru masak air. Asli macan boga beas. Aja kau aja nama. Asep Sudrajat lebih dikenal dengan Kades Mohak, bukanlah sosok kepala desa pada kebanyakan orang. Pria kelahiran 1 Februari 1981 ini mencuri perhatian dengan potongan rambut mohaknya yang berani, sikap lugas, dan gaya nyentrik yang tak lekang oleh tren. Namun di balik penampilan yang kerap menghiasi media lokal, tersimpan kisah hidup penuh kesederhanaan, perjalanan panjang, dan ketulusan tiada duanya. Sebelum menapaki kursi kepala desa, Asep menghabiskan hari-harinya sebagai sopir truk pengangkut obat, menjelajah jalur pantura berulang kali setiap pekan. Di sela jeda istirahat, ia selalu menyempatkan diri turun ke kampung, membantu warga yang kurang beruntung, dan memperjuangkan hak-hak mereka yang sering luput dari perhatian. Aksi-aksi nyata itulah yang menebalkan namanya di hati masyarakat, bukan janji-janji politik di atas panggung. Kini meski mengenakan pengalaman formal sebagai kepala desa, gaya hidup Asep tetaplah membumi. Rumahnya sederhana, di ruang tengah hanya terdapat satu televisi, beberapa kursi kayu, dan meja tamu polos tanpa hiasan mencolok. Ia pun tak memiliki sepeda motor pribadi. Setiap hari ia melaju menggunakan motor dinas berplat merah milik desa. Karir politik Asep bermula dari kebutuhan mendesak warga, bukan dari kemewahan podium. Pada tanggal 1 Agustus 2022, lewat mekanisme PAW atau pergantian antar waktu, ia diangkat menggantikan kades sebelumnya yang tersandung skandal. Dari 3 kandidat, Asep meraih 79 suara. Terbanyak setelah Ketua RT dan RW sepakat bahwa kepemimpinannya adalah jawaban terbaik. Sejak saat itu, wajah Kades Mohak dan kisahnya yang lahir di jalanan menjadi identitas baru dari desa Cikaramas.
mata ke bawah guys. Sejak Asep resmi memimpin, sorotan tidak lagi terpusat pada potongan rambut mohaknya semata, melainkan pada cara kerjanya yang benar-benar berbeda dari kebiasaan birokrat desa. Alih-alih menghabiskan waktu di balik meja ber-AC, kita sering menjumpainya berjalan menyusuri petak demi petak sawah sambil menanyakan langsung keluhan petani, mengetuk pintu rumah satu persatu untuk mendengar aspirasi ibu-ibu di dapur, hingga secara terbuka membongkar kebijakan bermasalah lewat unggahan video singkat di media sosial. Gaya penyampaiannya belak-belakan, tanpa adanya embel-embel basa-basi atau retorika manis. Kadang terkesan pedas, tapi justru itulah yang membuat warga merasa didengarkan. Berbekal pengalaman sebagai sopir truk, Asep memahami arti ketangguhan dan ketulusan. Ia tahu bagaimana rasanya berjuang dari nol, sehingga keberanian dan empatinya mengalir begitu saja saat bertemu langsung dengan rakyat kecil. Bagi masyarakat Cikaramas, pemimpin sejati bukan yang tampak sempurna secara protokoler, melainkan yang berani kotor bersama di lapangan dan merasakan denyut nadi desa setiap hari. Popularitasnya melejit di TikTok di akun @kadesmohak010281, kini mencatat lebih dari 66.100 pengikut dan 1,1 juta suka karena warganet merasakan keaslian kontennya. Dia tak segan tampil dalam balutan kaos oblong dan celana panjang, sambil menggotong lansia ratusan meter ke puskesmas terdekat, menambal jalan berlubang hingga halus, atau bergotong royong membersihkan selokan yang mampet. Aksi-aksi itu direkam apa adanya, tanpa adanya penyuntingan yang dramatis, sehingga viral dengan komentar positif yang membanjiri kolom. Langkah paling berani yang pernah diambilnya adalah mengalihkan sebagian dana BLT desa untuk membeli ambulans operasional. Keputusan ini diambil setelah puluhan keluarga di desa sempat kesulitan memperoleh pertolongan darurat. Rumah sakit terdekat itu berjarak 18 km. Tak hanya itu, ia juga memimpin pendataan ulang lebih dari 450 keluarga miskin, membongkar daftar penerima bantuan fiktif, dan memastikan 120 keluarga yang benar-benar membutuhkan tertolong. Dengan semangat, ia menegaskan, kalau bukan saya yang menggerakkan, siapa lagi? Nah, bagaimana rupa Cikaramas di bawah arahan Kades Mohak? Desa ini terbentang dari 3 dusun, Cikaramas 1, 2, dan 3, yang terdiri atas 10 RW dan 30 RT. Terletak sekitar 9 km dari pusat kecamatan, posisi di ujung wilayah justru memberi Cikaramas karakteristik tersendiri. Sempitnya akses membuat desa ini tumbuh dengan kemandirian dan kebersamaan warganya. Nama Cikaramas diambil dari aliran sungai Cikaramas yang membelah desa bermuara dari lereng Gunung Bongkok. Airnya tidak hanya mengairi sawah penduduk, tetapi sejak lama dipercaya memiliki khasiat keramat. Warga kerap menimba untuk ritual adat sebelum musim tanam. Jejak sejarah Cikaramas bermula pada tahun 1880 ketika masyarakat memutuskan menetap di lembah subur ini. Lebih dari seabad kemudian, tepatnya 1980, sebagian wilayahnya melepaskan diri menjadi desa warga luyu demi mengatur pemerintahan lokal yang lebih efektif. Lalu pada 2001, administrasi digeser dari Kecamatan Tanjung Kerta ke Kecamatan Tanjung Medar, menandai babak baru dalam pengelolaan fasilitas publik dan pelayanan desa. Dari segi ekonomi, leluhur Cikaramas menanam padi sebagai komoditas utama. Sawah-sawah hijau membentang luas, diatur oleh sistem irigasi sederhana namun handal. Di sela musim panen, pekarangan rumah warga juga penuh dengan timun segar, kacang panjang merambat, dan deretan cabai merah yang menjadi andalan pasar lokal. Hasil panen ini bukan hanya menopang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber pendapatan lewat kios-kios kecil di tepi jalan utama desa. Lebih jauh, warisan budaya Cikaramas masih hidup dan meriah. Setiap tahun, panggung terbuka desa dipenuhi dengan atraksi kuda renggong, kuda hias berkelir cerah yang menari mengikuti irama gamelan. Sisingaan, tarian singa khas Subang, kerap mengundang decak kagum anak-anak. Sementara para penari jaipongan memukau penonton dengan gerak lincah. Tidak ketinggalan calung, alat musik bilah bambu yang menambah kehangatan suasana di acara pernikahan atau sedekah bumi. Dengan begitu, di balik headline tentang demo Kades yang ramai diberitakan, muncul berita-berita lain
tentang bagaimana seorang pemimpin desa menyikapi permasalahan dengan cara yang berbeda. Tidak hanya dengan suara lantang di fasilitas publik, tetapi juga dengan tindakan langsung yang berdampak pada kehidupan sehari-hari warga. Pilihan semacam ini memang mudah menjadi kontroversi, menjadi simbol tanggung jawab yang realistis bagi sebagian orang, atau justru menunjukkan sikap pasif terhadap isu-isu besar yang menuntut perubahan sistemik. Dalam perdebatan ini, netizen dan masyarakat luas terus memperdebatkan apa arti kepemimpinan yang baik di era tantangan pemerintahan desa yang semakin kompleks.